Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri bagaimana seharusnya kita orang tua atau juga kita sebagai guru ya di dalam mendidik anak-anak agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang merupakan aset ya bagi kita orang tua dan juga guru mereka. Karena salah satu amal yang tidak terputus pahalanya adalah ada dua ya, ada tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak soleh. Ya. Dan ketiganya ini erat kaitannya dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari azab api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam surganya ya. Kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema ya, tentang menjauhkan anak dari perbuatan suka mencela. Nah, ini penting ya, menjadi bagian dari cara kita orang tua untuk memastikan ya bahwa anak-anak kita ini tumbuh ya dan berkembang menjadi pribadi yang soleh. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menjauhkan anak dari suka berbohong, kemudian menjauhkan anak dari sifat atau suka mencuri ya, karena ini juga berbohong, mencuri ini adalah perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajatnya, merendahkan derajat kemanusiaannya ya, dan akan menggiring mereka ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga adalah yang ketiga yaitu perbuatan suka mencela. Ini adalah perbuatan yang juga ya diharamkan di dalam Islam ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana haramnya ya mencela ya dan juga mencemooh atau menghina ya, di dalam Islam ya. Karena kalau kita lihat ya di dalam sejarahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia
yang diwakili oleh ciptaan pertamanya yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam secara fisik. Ya ruhnya kan sudah dibuat semua. Gitu kan. Nah kemudian fisik pertama manusia itu direpresentasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, jadi jadilah wujud manusia pertama namanya Allah beri nama dia Adam. Lalu kemudian Allah tunjukkan, ya Allah hadirkan Nabi Allah Adam alaihissalam kepada penduduk langit. Lalu kemudian diuji ya, diuji lah ya, diadu ya antara manusia ya, antara Nabi Allah Adam alaihissalam dengan penduduk langit. Allah tantang ya penduduk langit untuk menyebutkan nama-nama segala benda yang mereka ketahui. Ternyata mereka nggak sanggup. Lalu kemudian ditanyakan kepada Nabi Allah Adam mampu menyebutkan semua. Nah, ini menunjukkan ya, bagaimana hebatnya ya ras manusia dibandingkan penduduk langit. Nah, itulah yang Allah ingin tunjukkan. Maka kemudian Allah perintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud. Sujud dalam artian untuk menghormati ya, bukan menyembah. Yang memerintahkannya juga Allah gitu ya. Nah, maka bersujud semua ya illa iblis ya, dalam bahasa Al-Qur'an kecuali satu sosok yang makhluk yang kemudian disebut sebagai iblis. Nah, iblis ini tidak mau ya tunduk patuh kepada perintah Allah bersujud kepada Adam. Sementara yang lainnya sujud gitu ya. Maka kemudian ya Allah tanya ya, kenapa kamu sujudnya? Jawabannya adalah khalaqtani min nar ya wa khalaqtahu min tin. Ya ana khairum minhu ya kata dia. Kata iblis ana khairum minhu khalaqtani khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Itu kan satu sombong, kedua mencela. Ini ada kata celaan di situ. Saya ini lebih baik daripada Adam. Aku ini lebih baik daripada Adam, wahai Allah. Buktinya apa? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara kau ciptakan dia dari tanah. Ya, ada mencela iblis ya mencela kejadian Adam alaihissalam. Padahal yang menjadikan Adam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sama aja dia mencela engkau itu nggak benar buat dia, nggak becus begitu ya, kan sama aja begitu ya. Dia ngomong mengkritik bendanya padahal di hadapan orang yang buatnya gitu ya. Maka itu sama saja dengan menghina dan mencemooh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Adam. Maka ya, dari situ kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melaknat iblis ya. Dan menjadikannya sebagai penghuni neraka. Allah murka ya, Allah laknat iblis ya, dan dia jadi ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka. Nah, dari sini sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, kita bisa tahu betapa yang namanya mencela, mencemooh, menghina itu bukan bagian dari akhlak seorang mukmin. Sebaliknya, ini adalah jalan bagi seorang manusia ya, untuk kemudian mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau pengen dapat marah Tuhan, ya caranya gitu, mencela ya, mencela dan mencemooh. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memurkai orang-orang yang suka mencela dan mencemooh ini. Dan dari itu kemudian kalau kita perhatikan bagaimana ucapan para nabi, para rasul di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun ya, ucapan mereka yang nadanya tendensinya mencela dan mencemooh ya. Mencela dan mencemooh umatnya. Jadi, kalaupun ada mencela dan mencemooh, yang dicemooh itu adalah sembahannya, karena itu kan benda zat ya, yang mereka sandingkan dengan pencipta alam semesta yang nggak layak, wajar ya, wajib dicemooh itu ya. Tapi umatnya ya sekafir apapun mereka tidak dicela dan tidak dicemooh. Sebaliknya ya, apalagi kalau kita merunut
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul terakhir yang Allah sekalian dunia. Ya. Azizun alaihim anitun ma'anitum ya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat berat baginya merasakan penderitaan kita umatnya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi umatnya. Besar harapan dia agar kemudian orang-orang yang mengingkarinya, memusuhinya ya, berbalik 180 derajat ya, menjadi orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak heran ya, musuh berat-berat ya, musuh beratnya Rasulullah SAW ya kemudian tunduk patuh berubah menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Karena memang beliau menunjukkan ya tidak menunjukkan ketulusannya gitu ya. Ya, dibuktikan dengan tidak adanya cacian, makian, cemoohan kepada mereka. Ya, sekafir apapun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana sosok ya siapa yang disebut dengan Saifullah ya, pedang Allah yang terhunus ya. Khalid bin Walid itu pernah menjadi panglima perang orang-orang kafir Quraisy ya pada perang Uhud dan kemudian menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Bahkan di situ banyak kaum muslimin ya, yang gugur syahid ya, termasuk yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu pamannya Sayyidina Hamzah. Ya, kan luar biasa begitu. Nah, bagaimana dia memusuhi Rasulullah SAW. Tapi pada akhirnya kemudian ya, justru sebaliknya menjadi pembela ya, pembela yang kuat ya, pembela yang tangguh ya dari risalahnya Rasulullah SAW. Nah, ya karena dia merasakan bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mencemooh, mencela, menghina gitu. Tapi sebaliknya justru ya, memuliakan ya, dan mengangkat derajat ya, mereka yang dianggap sebagai musuhnya. Nah oleh karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya sebagaimana yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasirullawan di dalam kitabnya ya Tarbiyatul Aulad fil Islam, perbuatan mencela dan mencemooh atau menghina ini sesungguhnya termasuk perbuatan yang paling jelek ya. Perbuatan yang paling jelek ya, dan sayangnya ini tersebar di lingkungan masyarakat yang jauh dari petunjuk Al-Quran dan pendidikan Islam. Jadi kalau ada satu kaum atau kita mendapati anak kita siapalah atau mungkin kita mendapati diri kita suka mencela, suka mencemooh, kalau menurut Dr. Abdullah Nasirullawan itu tandanya ya, jauh dari pendidikan Islam, jauh dari konsep petunjuk Al-Quran. Nggak paham Al-Quran, ya, nggak tersentuh dengan pendidikan Islam. Makanya kemudian yang keluar dari lisannya adalah mencemooh dan mencela, ya, suka menghina. Jadi kalau ada kemudian ya, sebuah institusi pendidikan ya, lalu ternyata didapati anak-anaknya ya secara umum gitu ya. Kalau 1-2 itu kan oknum gitu ya. Tapi kalau secara umum rata-rata ya, anak-anaknya suka mencaci, mencela, mencemooh, menghina gitu ya, apalagi itu diarahkan kepada temannya, nauzubillah lagi kepada gurunya, berarti pendidikan Islam ya, konsep pendidikan Islamnya tidak jalan dengan baik. Bisa jadi metodenya yang salah ya, bisa jadi sumbernya yang tidak benar, bisa jadi juga kemudian kurikulumnya yang tidak tepat. Ini kemudian harus menjadi koreksi bagi kita semuanya. Kalau itu terjadi kepada pasangan kita, terjadi kepada keluarga kita, nah siapa yang akan ditanya di sini? Ya kepala keluarga. Dalam hal ini suami atau ayah. Ya kalau kita dapati anak-anak kita suka mencela, mencaci, memaki, menghina, ya, atau pasangan kita juga begitu, ya, maka kita sebagai imam dalam keluarga tidak menjalankan fungsi pendidikan Islam, tidak menjalankan fungsi sebagai pemimpin yang baik yang menegakkan Al-Quran di dalam sendi-sendi kepemimpinannya. Nah, itu.
Ya nggak ada ya, mungkin kalau dievaluasi nggak ada ngaji bareng sama anak-anak, nggak ada ngajarin anak-anak begini loh kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada menegur ya ketika anak-anak itu mengucapkan kata-kata kotor, menghina dan mencaci. Itu yang terjadi. Nah, kalau kata Dr. Abdullah Nasilwan ya, kenapa fenomena itu masih kita jumpai di kalangan masyarakat muslim? Ya, penyebabnya ada dua. Yang pertama, teladan yang buruk. Nah, ya. Jadi seorang anak mendengar kata-kata yang keji dari kedua orang tuanya, atau mungkin auzubillah dari guru ya, dari seniornya, dari abang-abangnya, dari kakak-kakaknya, sehingga kemudian nantinya kata yang keluar dari lisan mereka juga sama. Ya, tidak ada teladan yang baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maka kemudian habit, yaitu kebiasaan mencela, mencaci, mencemooh itu menjadi berkelanjutan. Nah, disinilah pentingnya kemudian kalau kita sakit hati di dalam dicela oleh anggota keluarga kita, dicemooh, dihina oleh anggota keluarga kita, ya sementara kita sebagai pemimpin ya dalam keluarga itu, maka bisa jadi ya, penyebabnya adalah karena kita tidak memberikan contoh dan teladan yang baik kepada mereka. Segera sadari, waduh, ya lalai, gitu. Lalai saya mendidik anak ini, lalai saya mendidik pasangan saya, sehingga kemudian yang keluar dari lisannya adalah cacian dan hinaan serta makian. Itu sebab yang pertama, ya, tidak adanya teladan yang baik ya, atau buruknya keteladanan di lingkungan tempat anak tinggal. Yang kedua, ya, lingkungan yang rusak. Jika anak dibiarkan bermain di jalanan, ya, kan banyak sekarang tuh anak-anak yang bermain di jalanan, gitu ya. Bahkan disebut sebagai anak jalanan. Ya. Kalau itu terjadi, ya, menjadi fenomena yang umum di tengah masyarakat Muslim, ya di tanah air kita, maka jangan heran kemudian ya, anak-anak ini, ya, mayoritasnya kemudian lisannya buruk, ya, suka sekali mencaci, memaki, mencela, menghina. Ya, berkata kasar dan sebagainya, ya tidak ada sopan santunnya, karena memang dia tinggal dan dibesarkan di dalam lingkungan yang rusak. Ya, karena itulah kemudian wajib bagi para orang tua ya dan juga kita para guru ya semuanya untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anak ya, anak-anak kita, ya anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita, baik sebagai orang tua atau juga mungkin sebagai murid kita. Dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukkan kepada mereka bagaimana tutur kata yang baik, ya. Bagaimana sikap atau merespon sesuatu yang kita tidak suka. Ya, bukan berarti ya, karena kita nggak suka, karena kita marah, ya, lalu kemudian dengan suka hati ya, mengeluarkan kata-kata cacian dan makian. Nah, ya, itu bukan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Kalau itu dibenarkan dalam syariat, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang pertama melakukan itu. Tapi kan tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Artinya, ya lisan Nabi Muhammad SAW bersih dari yang namanya cacian, celaan, hinaan dan makian ya, kepada orang lain. Ya, maka ya, kita ajarkan kepada anak kita. Ya, kalau kamu nggak suka sama teman kamu ya karena dia kasar, ya, dia menyakiti kamu, ya, sikap kamu tidak kemudian membalas cacian, hinaan dan makian itu. Ya. Ya, jadi ini dalam rangka membiasakan mereka. Apalagi kalau kemudian ya, dihadapkan kepada orang tuanya, mungkin ada masanya ibunya emosi, ya, lalu kemudian melakukan sebuah tindakan yang tidak disukai oleh anaknya, lalu anaknya kemudian dengan leluasa yang mengeluarkan kata cacian dan makian. Dan itu keluar karena memang bisa jadi sudah menjadi kebiasaan. Refleksnya begitu, ya nauzubillah. Jadi kita jangan sampai kemudian membiarkan anak-anak kita ini refleksnya itu negatif. Responnya itu negatif, ya kayak tadi, ya. Yang keluar adalah kata-kata kasar, kata-kata jorok, ya, kata-kata nauzubillah kejam. Jadi lisannya ketika ya merespon sesuatu yang tidak disukainya, atau bahkan latahnya gitu ya. Latah karena kagetnya juga jelek. Banyak sekarang itu ya.
anak-anak kita, anak-anak remaja kita, terutama yang gersang ya dari sentuhan orang tua mereka, ya kurang kasih sayang, kurang arahan, ya kurang pendidikan, kurang ilmu ya dari orang tua mereka. Latahnya saja yang keluar dari lisan mereka adalah kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang jorok, kata-kata yang porno, ya kata-kata yang kotor, kejam, refleksnya begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Caranya itu, ya, ajarkan kepada mereka bagaimana merespon ya, sesuatu yang kita tidak sukai tanpa kemudian harus terjerumus ke dalam kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tadi ya, semuanya ya. Kalau ditanya kepada anak-anak kita, kenapa kita tidak boleh mencaci, mencela, mencemooh, memaki? Ya, karena memang itu semua adalah biang ya, atau sumber dari munculnya perpecahan, permusuhan di tengah masyarakat kita. Padahal Allah sudah tegaskan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Hukum kita bersatu ya, sesama muslim itu wajib. Ya. Hukumnya itu wajib. Kalau kita menjadi orang yang suka memecah belah, berarti kita sudah melanggar kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mau kita bersatu, kita inginnya orang bercerai-berai, saling berdebat, saling mencaci, dan perceraian, perdebatan, permusuhan, ya, apalagi sebut ya, tawuran, biangnya, penyebab utamanya adalah itu tadi ya. Karena lisan-lisan yang suka mencela, memaki, mencemooh dan menghina. Jadi lebih jauh ya kita katakan kepada anak kita jangan sampai menanggung dosa sebagai orang yang Allah sebut apa? Sebagai penyebab sumber konflik dan pemecah belah. Jadi jangan mau kita kemudian dilabeli seperti itu oleh masyarakat, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kemudian ya, wajib juga atas para pendidik kita, orang tua, untuk menuntun anak-anak kita ya sebagai sebuah solusi bagaimana bigenji agar kemudian anak-anak ini lisannya terjaga ya, agar kemudian mereka tidak mudah mengucapkan kata-kata kotor, mencela, mencaci, memaki dan menghina. Di samping tadi ya memberikan teladan ya, kita dulu nih jangan biasa ya mengeluarkan kata-kata cacian, hinaan, makian di depan anak-anak kita. Kadang-kadang kan lagi satu mobil begitu ya, bapaknya nyetir, ibunya di sebelahnya, anaknya di belakang. Ya, namanya jalan di Jakarta kadang-kadang macet, kadang-kadang ada aja ya, tiba-tiba salip ya, dari motor gitu ya. Nah, refleks orang tuanya apa? Hai, kebun binatang sebelah gitu ya. Bahkan nggak cukup nyebut nama binatang, tambahin lagi dengan kata yang kotor, wah ya, kata-kata bagian itu anak-anak dengar. Kalau itu kemudian sudah terbiasa, apalagi ya, lalu kemudian tidak diikuti oleh penjelasan gitu ya, ya bisa aja kan namanya orang, kadang-kadang lupa ya, khilaf ya. Tapi tidak ada klarifikasi kepada anak itu, maaf nah tadi bapak lupa, aduh saking emosinya bapak stres tadi sampai keluar lisan begitu. Kalau ada itu sih ya masih mending lah begitu kan. Ini enggak ada, maka nanti akan tertanam di dalam bawah sadar memori anak-anak kita. Ya, begitulah cara yang tepat untuk meluahkan kekesalan. Ya, kan jadinya bahaya. Ya, teladan itu penting. Ya, setelah teladan itu kita berikan, maka kemudian yang berikutnya ya juga penting adalah menyampaikan kepada mereka ya, mengajarkan kepada mereka bimbingan ya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, terutama berkaitan dengan ya, itu tadi ya, cacian dan makian yang dilarang, yang diharamkan di dalam Islam. Ya, sebutkan kepada mereka Rasulullah itu ya, Nabi kita itu tidak pernah dalam hidupnya mengeluarkan kata-kata cacian dan makian. Tidak ada riwayat di dalam hadis
Tidak ada juga ya ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan demikian. Bahkan sebaliknya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki atau berada di atas akhlak ya, atau budi pekerti yang agung. Jadi nggak mungkin dari orang yang Allah sebut sebagai manusia super unggul ya di dalam bab akhlak ya, keluar dari lisannya kata-kata cacian, makian dan juga hinaan. Ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, lalu kemudian baru kita tarik ya kepada contoh-contoh hadis, riwayat-riwayat yang mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, haramnya tidak boleh kita ya, membiasakan lisan kita mencaci, mencela, mencemooh, menghina. Ya. Bahkan terhadap benda mati sekalipun ya, kadang-kadang oh ya janganlah kalau kepada orang nggak boleh, tapi kadang-kadang ada yang suka mencaci, mencela, memaki kepada benda gitu. Makanan nggak enak rasanya di lidah dicaci, ini makanan apa, lauk apa nih gitu. Ini gini dicaci ya, itu padahal nggak boleh, ada keharaman, ada larangan juga ya, mencaci, mencela makanan. Ya, Rasulullah itu kalau nggak suka dengan satu makanan beliau tidak mencaci, mencela, tetapi dilewatinya saja ya, tidak direspon, tidak diambil. Nah, orang kita itu kan latahnya begitu ya, makanan apa nih, wah itu ya, dengan nada mencaci, mencela, itu nggak boleh. Nah, ada beberapa hadis yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana ya, haramnya mencaci, mencela, memaki dan menghina ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Yang pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah berkata, "Sibabul Muslim fusuk," kata Rasulullah SAW. Mencaci orang Muslim adalah fasik, kefasikan. Wa qitaluhu kufur, dan membunuh orang-orang mukmin adalah kekafiran. Bab membunuh itu lain cerita ya. Jangankan membunuh, kata Rasulullah SAW, mencaci seorang Muslim, artinya orang yang mengakui ya dirinya Muslim ya, ditanya Anda Muslim. Ya, di KTP-nya Muslim, tapi kalau yang udah Anda Muslim enggak? Saya ateis. Nah, oh tidak, saya agnostik. Nah, gitu ya. Tidak percaya agama tapi percaya Tuhan. Nah, ini kan jelas ya. Nah, bukan Muslim nih. Tapi selagi ia mengatakan Anda Muslim, ya saya Muslim, masih berani mengatakan begitu, masih keluar dari lisannya pengakuan itu, maka kata Rasulullah SAW, mencacinya adalah sebuah kefasikan. Ya, mencacinya, ya mencelaknya begitu ya, dicela fisiknya, dicela sifatnya, dicela dihinalah ceritanya itu. Maka itu adalah sebuah kefasikan. Ya. Itu larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian juga riwayat lainnya juga dari Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad disebutkan, Inna min akbaril kabair, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dosa yang paling besar ya, dari dosa-dosa besar, ya kan dosa-dosa besar itu banyak ya. Maka yang paling besar kata Rasulullah SAW, ayyal anar rajulu walidayhi, ya perbuatan yang termasuk ya, paling besar, perbuatan dosa yang paling besar ya, di antara dosa-dosa besar ya. Inna min akbaril kabair ya, sesungguhnya ada satu perbuatan yang menjadi menjadi dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa itu? Ayyal anar rajul walidayhi, ya, seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Jadi sampai sanggup ya, dari lisannya keluar kata celaan, makian, hinaan kepada kedua orang tuanya. Ini adalah min akbaril kabair. Ya, paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Karena mencela orang tua ya, itu hukumnya kan durhaka ya. Durhaka kepada orang tua ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua. Nah, ketika kita mencela, mencaci, memaki orang tua, berarti kita membantah perintah Allah Subhanahu wa taala secara nyata.
secara nyata. Kila dikatakan ya kepada Rasulullah SAW, ya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidayhi, bagaimana itu ada orang yang mencela orang tuanya, menghina orang tuanya? Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, yasubbur rajul abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuh. Kata Rasulullah SAW, ya, seseorang mencela bapak orang lain, kemudian ia balas mencelanya dengan mencela ibunya. Nah, ini kadang-kadang ya, ada juga nih kebiasaan di tengah-tengah anak-anak kita ya. Itu kalau di sekolah kadang-kadang celaannya, cemoohannya menyebut-nyebut nama orang tua, ya. Memaki-maki orang tua. Itu fenomenanya nggak hanya zaman sekarang, dari dulu juga gitu ya. Saya pernah digambarkan dalam film klasik ya, buatan yang disutradari oleh artis ya, tempo dulu ya, Allahyarham Datuk Tan Sri P. Ramlee, orang Malaysia. Itu ada filmnya Labu Labi. Saya pernah lihat. Salah satu episodenya bagaimana ya, keduanya ceritanya Labu dan Labi ini bertengkar, dan dalam pertengkaran itu ya mencela, memaki, merendahkan kedua orang tua masing-masing. Bapakmu ya ditunjukin kertas, ya ini bapak kau ya, ditaruh di lantai, ya kemudian diinjak-injak. Ya, ketua lucu juga dia. Nah, itu kata Rasulullah SAW adalah bentuk ya, perbuatan yang termasuk ke dalam kategori dosa besar, bahkan akbar ya. Besar sekali dosanya. Mencela bapak orang lain, kemudian ya, dia balas mencela ibu dengan mencela ibunya. Ya, dicela bapaknya, dibalas celaan itu. Wah, jadi nggak cuma nyela bapaknya lagi, tapi dicela juga ibunya. Jadi intinya sikap mencela, memaki, merendahkan itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan disebut Rasulullah sebagai min akbaril kabair, ya, bagian dari dosa besar. Dalam riwayat lainnya Imam Bukhari menyebutkan, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min suhtillah la yulkilaha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba jika ia berbicara dengan kalimat yang mengundang murka Allah tanpa ragu-ragu, maka orang itu, kata Rasulullah SAW, akan dilemparkan ya, ke dalam neraka jahanam. Jadi makanya wajar kalau Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, ya, hadis arba'in ini kalau salah, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu seringkali terletak pada kemampuannya menjaga lisannya. Nah, jadi kita nggak mau kan anak-anak kita ini refleksnya mencela, mencaci, memaki, karena Rasulullah katakan, kalau ada seorang hamba jika berbicara dengan kalimat yang mengundang murka Allah keluar tanpa ragu, ya, jadi spontanitasnya begitu. Maka nanti ya di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala juga tidak ragu untuk kemudian melemparkan orang itu ke dalam neraka jahanam. Gampang sekali gitu dari lisannya keluar kata-kata yang mengundang murka Allah, ya salah satu itu tadi ya, merendahkan ciptaannya, merendahkan makhluknya, merendahkan muslim. Ya, gampang gitu nyela orang, ya, penampilan orang, ya, apalagi kekurangan fisik orang, ya. Padahal dia bukan ya, dia yang mencela, bukan dia yang bikin juga gitu kan. Bukan dia yang bikin, bukan pula ya orang ini yang minta dijadikan begitu. Itu semua kan terima jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hujah kita kemudian berani mencela? Ya, maka wajar kalau kemudian mencela itu ya, mencela ciptaan Allah itu, mencela kekurangan seseorang, fisik seseorang, itu sama saja merendahkan dan menghina yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dasar, maaf ya, pincang, ya, sebutlah ya, hitam, ya, apalah sebutlah ya,
kisut. Bahasa-bahasa Inggris yang hafal. Oh, itu yang keluar dari mulut kita. Nauzubillah. Tanpa ragu, ya. Pada itu adalah sebuah kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yulkilaha bala yahwi biha fi jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ragu untuk melemparkan orang ini ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lalu hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahal yukabbun nasu finari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan adakah, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adakah yang menjadikan manusia menyungkurkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka selain ucapan yang dilakukan oleh lisan-lisannya. Jadi ini menjadi warning, peringatan bagi kita, ya, jangan sampai kemudian, ya, amal saleh, ya, kerajinan kita di dalam ibadah, ya, kedermawanan kita di dalam bersedekah, ya, kefasihan kita di dalam membaca Al-Quran, lalu kemudian kita rusak, kita kita rendahkan, ya, kita hancurkan dengan kalimat-kalimat, ya, celaan, makian, cacian dari lisan kita. Karena fenomenanya ada juga, ya. Ada orang, ya, serbannya, jenggotnya panjang, ya, jidatnya bahkan terlihat, ya, ada bekas-bekas sujud begitu, nauzubillah. Lalu kemudian serbannya itu gitu, ya, ada pakai serban macam, tapi kemudian tidak ragu mencela, mencaci, memaki, menghina, mengeluarkan kata-kata kotor dari lisannya. Nah, gimana ini, ya, gitu. Ada fenomena seperti itu. Jadi jangan campur, jangan hinakan, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, penampilan-penampilan saleh yang kita sudah tunjukkan kepada orang dengan ucapan lisan-lisan kita, ya, ucapan lisan-lisan kita yang kemudian mengundang, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lainnya, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bitu'ani walal la'ani walal fahisi walal bazi. Seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi laisal mu'min, ya, tidak termasuk ke dalam kategori atau kelompok orang-orang yang beriman, ya. Bitu'ani, ya, yaitu orang-orang yang suka mencaci, ya. Walal la'ani, dan juga orang yang suka mencela, yang melaknat. Walal fahish, ya, dan juga orang yang suka berbuat keji, ya, cabul, ya. Walal bazi, dan juga orang yang suka berkata kotor, ya, porno ucapannya, ya, dari mulutnya, ya, sampai latahnya juga begitu. Nah, ini kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Nah, itu laisal mu'min, itu bukan orang yang beriman kepada Allah. Jadi bagaimana kemudian, ya, lisan kita ini menjadi indikator, ya, sempurna tidaknya, baik tidaknya, benar tidaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita benar, iman kita sempurna kepada Allah, maka yang keluar dari lisan kita, ya, jauh dari kata celaan, jauh dari kata laknat, ya. Laknat itu sumpah serapah, nah, gitu, ya. Walal fahis, dan juga jauh, ya, kita itu dari perbuatan cabul. Kadang, ya, nauzubillah, di zaman sekarang perbuatan cabul ini sudah mulai yang menggejala menjadi perbuatan yang umum, ya. Apalagi kalau di media sosial, ya, sharing-sharing, ya, perkara-perkara cabul, ya, porno, ya, itu sudah sepertinya biasa, ya. Jangan sampai ini kemudian dipahami oleh anak kita sebagai satu hal yang normal, ya, jangan, itu tidak normal, nak, ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu, bahkan melarang itu, ya. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang suka menyebarkan kecabulan, kefahisan, kekejian, ya. Walal bazi, dan juga suka ngomong kotor, ya. Tidak boleh. Kita seorang mukmin, ya, harus sebaliknya, ya. Kata yang keluar dari kita adalah kata yang baik, ya, mengandung doa. Makanya orang Arab itu kalau marah, ya, ya, yang keluar dari lisan mereka apa, ya? Allah yahdik.
Semoga Allah memberimu hidayah, petunjuk. Itu kalau ada orang Arab ngomong sama kita dengan kalimat begitu meninggi, Allah yahdi. Semoga Allah memberi petunjuk bagimu, itu artinya dia lagi marah. Bukan lagi senang sama kita, ngedoain kita. Ini saking baiknya, ya, saking berusaha mereka menjaga lisan mereka, sehingga kemudian kalau marah sekalipun yang keluar adalah doa. Nah, ya kita juga gitu seharusnya kepada anak kita, ketika emosi marah kepada anak kita, saudara kita, kerabat kita, ya keluarkanlah kata-kata yang baik dari lisan kita. Ya, sebaik-baik kata itu adalah doa, ya, doa yang baik. Ya, disakitin sama abangnya ya, dalam masalah warisan, ngomong aja, bang, ya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan rezeki abang, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada abang sehingga abang jadi orang yang sukses. Nah, padahal hati lagi berkobar-kobar gitu ya. Nah, itu lebih baik ya daripada kemudian yang keluar adalah sumpah serapah yang jelek, sumpah serapah yang buruk, mencela, memaki. Karena itu bisa jadi akan menjadi sebab ya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya ya jika kita kemudian mendapati seorang anak ya, kebiasaannya yang mengucapkan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang indah, kata-kata yang santun ya dalam keseharian mereka. Bahkan yang plesetan-plesetan itu yang kotor-kotor jadi diplesetin juga nggak berani nyebut ya. Biasanya kan kalau kasarnya kan anjing bahasa ya. Lalu kemudian dihaluskan ya, diplesetin jadi anjir. Itu pun dia nggak berani gitu. Jangan sampai juga keluar dari lisan dia. Nah, ini kita biasakan kepada anak-anak kita. Dari mana mulainya? Dari kita. Ya, kita juga ya, orang tua, guru ya, yang sampai kemudian terdengar ya oleh telinga anak kita ucapan itu keluar dari lisan kita. Kalau sering keluar jangan heran kalau anak juga suka ngomong begitu, ya, mencaci begitu, memaki begitu. Karena anak adalah peniru yang unggul, ya, penjiplak yang ulung. Ya. Ada beberapa contoh yang menjelaskan tentang bagaimana ya orang-orang dulu, ya orang-orang saleh dulu, ya salafus saleh, dalam mendidik anak-anak mereka tentang adab berbicara agar kemudian tidak lisan mereka terjaga dari kata-kata yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya ya pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Malik ya. Itu pernah terjadi, ini berarti kisah nyata ya, bukan rekayasa, bukan dongeng ya. Ya, pernah terjadi musim kemarau, kemudian berduyun-duyunlah para penduduk mendatangi Khalifah ya, Hisham bin Malik. Mereka kemudian masuk ke dalam istana, ya di antara mereka ada Dirwas bin Habib yang baru berumur 14 tahun. Remaja berarti. Lalu kaum itu mundur memberikan hormat kepada Hisham yang baru berumur 14 tahun ini. Kemudian lalu kaum itu mundur memberikan hormat kepada Hisham. Kemudian mata Hisham tertuju kepada Dirwas yang berusia 14 tahun ini ya. Secara sekilas. Lalu kemudian Khalifah Hisham ini berkata kepada ajudannya, siapa saja yang menghendaki untuk bertemu denganku maka pasti akan diterima meskipun seorang anak kecil. Dirwas mengetahui bahwa anak kecil yang dimaksud oleh sang khalifah adalah dirinya. Lalu kemudian ia berkata, wahai Amirul Mukminin, Dirwas ini baru berusia 14 tahun ini, kedatanganku tidak untuk merusakmu tetapi untuk maksud yang mulia. Sesungguhnya mereka, ya, kaumnya ini begitu datang untuk suatu urusan yang diungkapkan oleh mereka tetapi harus disampaikan. Maka kemudian Hisham sang khalifah berkata, katakanlah jika kamu tidak keberatan. Dan kata-kata itu telah menakjubkan Dirwas. Lalu kemudian Dirwas berkata, wahai Amirul Mukminin, kami telah ditimpa paceklik selama hampir 3 tahun. 1 tahun lemak kami mencair, 1 tahun daging kami dimakan, dan setahun tulang kami bersih. Jadi sampai nggak ada yang tersisa dari tulang itu ya, yang bisa dimakan. Ya, betul-betul tulang doang. Saking pacekliknya.
Ya, sedangkan engkau memiliki kelebihan harta, ya, jika itu milik Allah maka bagikanlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini yang ngomong di ruas anak yang dianggap sebagai khalifah, anak kecil, ya bagian dari orang-orang yang datang ke istana. Dan jika harta itu milik hamba-hamba, maka atas dasar apa Anda menyimpannya? Dan jika harta itu milik Anda, maka bersedekahlah, maka Allah akan memberi pahala orang-orang yang bersedekah dan tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Dan ketahuilah oleh Anda wahai Amirul Mukminin, bahwasanya pemimpin bagi rakyatnya itu ibarat nyawa bagi jasadnya. Tidak akan hidup jasad tanpa adanya nyawa. Nah, ini pemaparan seorang anak yang berusia 14 tahun, masih remaja. Sekarang mah 14 tahun kelas berapa itu? Ya kelas 2 SMP ya. 2 SMP atau 1 SMP. Nah, anak SMP ngomongnya begitu ya, di hadapan presiden. Ya, kalau sekarang presiden lah begitu ya. Maka kemudian sang khalifah berkata, ketiga hal yang disampaikan anak itu adalah benar. Maka berilah kepada penduduk yang datang ini ya. Penduduk gurun ini 100.000 dinar. Kemudian untuk dirwas yang barusan ngomong tadi ya, anak muda ini berilah ia 100.000 dirham. Jadi kalau penduduknya dikasih 100.000 dinar yang dibagi rata, untuk dirwas sendiri kasih dia 1.000 dirham. Khusus buat dia doang gitu. Maka kemudian dirwas menjawab, wahai Amirul Mukminin, berikanlah kepada penduduk gurunku. Aku tidak mau jika perintah Amirul Mukminin itu tidak dapat mencukupi mereka. Jadi tolak. Enggak apa-apa semuanya buat penduduk ini aja lah, untuk orang kampung saya aja. Hisam kemudian berkata, apa yang kau kehendaki? Lalu kemudian Dirwas menjawab, aku tidak menghendaki kecuali sesuai dengan yang dikehendaki kaum muslimin pada umumnya. Ya, jadi saya memang nggak neko-neko ya, senang kaum saya, ya senang orang kampung saya, itulah yang saya senang. Jadi ini menggambarkan betapa sosok Dirwas ya, yang dalam kisah yang dinukil di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdul Nasir Luan ini ya, pada masa kekhalifahan Hisham bin Malik ya, bahwa Dirwas ini adalah anak muda yang tumbuh ya, dengan pembiasaan kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang sopan, indah gitu ya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan penguasa mampu kemudian memukau ya penguasa, dan karena kebaikan lisannya itu hajat kaumnya ini dipenuhi ya oleh khalifah. Nah, kan kita punya kebiasaan gitu ya, dicari betul siapa yang kira-kira omongannya enak untuk mewakili kalau ada rapat, ada permohonan. Gitu. Jadi kebiasaan atau kemampuan mengontrol lisan bagi anak-anak kita ya, untuk di dalam bertutur kata, berbahasa, ini bagian jadi menjadi modal bagi mereka untuk menunjang kesuksesan mereka juga. Tidak hanya kita berbicara agama bahwa Allah melarang, bahwa Rasulullah SAW melarang, bahwa Allah mengancam akan memasukkan orang yang lisannya kotor ke dalam neraka. Tidak hanya sekadar itu, tetapi kemampuan anak-anak mengontrol lisan mereka, kepandaian mereka memilih kata-kata yang baik ya, yang keluar dari lisan mereka, ini akan menjadi modal kesuksesan besar bagi mereka. Nanti mereka akan jadi diplomat, dan mereka akan jadi misalnya menteri, mereka akan jadi juru bicara ya. Nah, itu kan diperlukan ya bagaimana ya, kemampuan berbahasa yang baik, kata-kata yang santun dan sopan. Ini yang kemudian kita harus pahami dan kita coba ajarkan kepada anak-anak kita. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfan dan kehilafan saya pribadi. Saya BKJ pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.